Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Ibu Silvi selaku dosen pengampu. Nah, di sini kami dari kelompok 1 kelas B ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Perbandingan Termodinamika Berbagai Jenis Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Studi Kasus di Cina. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Serazul Iksan, kemudian Cutamita Rizkia, Khairul Muntaza, Nabila Aisyah Putri, dan yang terakhir saya sendiri, Ron Hafiz. Nah, untuk outline-nya sendiri itu cuma ada satu, yaitu introduction, seperti definisi atau pengenalan. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Abel. Baiklah, untuk pengenalan pertama ini, berdasarkan sumber daya panas bumi suhu menengah rendah dan sumber panas limbah, ini memperkenalkan efisiensi energi pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus tunggal dan biner. Hasilnya itu menunjukkan bahwa pembangkit siklus biner menguntungkan untuk pembangkit listrik ketika suhu air di bawah 130 derajat Celcius. Jika tidak, pembangkit listrik tenaga uap flash adalah pilihan yang lebih baik. Dan selanjutnya, dua kasus proyek dianalisis pada akhirnya dengan fokus pada parameter operasi dan efisiensi thermal. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi, siklus tunggal dan biner dapat meningkatkan efisiensi energi dari sumber daya tingkat rendah dan keduanya digunakan secara luas di Cina. Selanjutnya, Nah, sebelum itu mungkin kita sama-sama pahami dulu apa itu energi panas bumi. Energi panas bumi sendiri adalah energi yang terkandung sebagai panas di dalam bumi. Asal-usul ini terkait dengan struktur internal planet kita dan proses fisik yang terjadi di sana. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa sumber daya panas bumi di bumi sangat besar, jumlahnya praktis tidak ada habisnya di kerak bumi. Belum lagi bagian yang lebih dalam dari planet kita. Itu tidak merata, jarang terkonsentrasi, dan seringkali pada kedalaman yang terlalu besar untuk dieksploitasi secara industri. Next. Nah, di sini kita sedikit berbicara tentang sistem tenaga biner. Tujuan dari sistem tenaga biner itu yaitu memastikan apakah dapat menghasilkan listrik atau tidak berdasarkan kondisi. Nah, pembangkit listrik biner tidak hanya dapat digunakan dalam limbah panas dan energi panas bumi saja, tetapi juga dalam energi panas matahari dan energi entalpi yang rendah. Nah, untuk di Cina sendiri, sumber daya panas bumi suhu tinggi itu didistribusikan di Tibet Selatan. Dan untuk sumber panas bumi suhu menengah itu didistribusikan di daerah pesisir tenggara Cina, termasuk daerah Guangdong. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber, yaitu sumber konvensional seperti nuklir, batu bara, solar, dan lain-lain. Dan energi yang terbarukan seperti panas bumi, angin, energi matahari, dan lain-lain. Nah, saat ini ada banyak minat yang tumbuh dalam energi terbarukan karena tidak terbatas dan murah untuk dioperasinya. Nah, untuk energi panas bumi itu sendiri, salah satu yang paling menjanjikan di antara sumber energi terbarukan telah terbukti handal, bersih, dan aman. Dan oleh karena itu, semakin dieksplorasi dan diproduksi listrik, pemanasan dan pendinginan energi panas bumi menghasilkan energi dengan dampak lingkungan yang minimal hanya melepaskan sekitaran 1/6 karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar gas alam dan sangat sedikit di nitrogen oksida dan gas yang mengandung belerang.
Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti penggunaan energi panas bumi dalam pembangkit listrik di Cina yang memiliki potensi energi panas bumi terbesar untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi flash tunggal dirancang di lapangan panas bumi Fengshun di Provinsi Guangdong. Pembangkit listrik siklus biner eksperimental dibangun di Shangshui di Provinsi Guangdong. Potensi pembangkit listrik dengan single flash dan siklus biner diteliti dan studi kelayakan awal dilakukan dalam makalah ini. Air panas bumi di Provinsi Guangdong adalah jenis yang didominasi bikarbonat dan terletak di masa tanah Cetasian di timur laut. Nilai salinitasi air panas bumi kurang dari 1 gram per liter. Konsentrasi larut SiO2 adalah kurang dari 20 mg per liter dan konsentrasi fluida adalah antara 6 mg per liter dan 17,5 mg per liter di daerah granit dan kurang dari 5 mg per liter di daerah batu gamping di Guangdong. Nilai pH air panas bumi adalah 7 sampai 8. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada Rona. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang paper yang sudah kami presentasikan tadi. Jika ada pertanyaan, mungkin boleh langsung ditanyakan. Mungkin itu dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.